Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam dengan tema dinamika perkembangan studi Islam. Jadi studi Islam ini bersifat dinamis, menerima atau mengalami beberapa perubahan, bukan bersifat statis atau stagnan atau diam di tempat. Nah, studi Islam mengalami beberapa perkembangan. Jadi perkembangan studi Islam ini dimulai pada masa Rasulullah. Nah, pada masa Rasulullah terbagi menjadi dua fase. Pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Makkah. Nah, fase Makkah ini ada dua tahapan. Studi Islam dilaksanakan dengan melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu secara sembunyi, karena pada masa itu sahabat atau pengikut Nabi hanya beberapa orang. Dan dikhawatirkan terjadi ancaman dari kafir atau musyrikin Arab ya, kafir Quraisy. Maka kajian Islam dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang dirasa aman ya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan secara terang-terangan. Setelah sekitar 3 tahun, kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Disebutkan dalam Al-Hijr 94, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Nah, fase yang kedua yaitu fase Madinah. Jadi studi atau kajian Islam dilaksanakan di kota Madinah karena Rasulullah beserta para sahabat sudah hijrah ke Madinah, dan di situ para sahabat yang sudah menguasai beberapa ilmu, materi ilmu, maka diberi hak untuk mengajar ke berbagai wilayah bagian dari kekuasaan Islam. Nah, ini sejarah awal studi Islam. Kemudian studi Islam juga dikaji oleh orang Barat. Nah, yang lebih dikenal dengan istilah gerakan Orientalism atau dalam bahasa Arabnya istishraq. Itu kajian tentang ketimuran. Jadi orang Barat yang mengkaji mengenai orang Timur, terutama Islam. Nah, ada beberapa kaum orientalis yang mempelajari Islam dengan berbagai macam latar belakang. Yang pertama, misalkan seperti Arbery dan Zwemmer ini mempelajari Islam dalam bidang tasawuf. Nah, kajian mereka tentang tasawuf ini pada umumnya ditujukan untuk menempatkan tasawuf Islam sebagai kelas kedua atau hasil menjiplak dari tasawuf yang dikembangkan di kalangan Nasrani. Nah, ini dalam bidang tasawuf. Ada juga Thomas W. Arnott. Ini dalam mempelajari Islam dalam bidang dakwah. Yang terkenal itu bukunya berjudul The Preaching of Islam. Dalam buku ini sering digambarkan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan cara-cara pemaksaan. Ada juga orientalis namanya Michael Stanton. Dia fokus kajian Islam dalam bidang pendidikan Islam. Nah, bukunya yang terkenal itu The Higher Learning of Islam. Ada juga namanya Carl Steinbeck dengan buku pesantren. Nah, jadi Orientalism ini mempunyai beberapa
motivasi, mempunyai beberapa motivasi dalam mempelajari Islam. Lanjut akan kita bahas tujuan orang Barat mempelajari studi Islam itu apa saja. Nah, di sini saya mengambil tujuan atau motivasi kaum orientalis belajar Islam itu secara umum. Yang pertama motivasinya adalah imperialisme. Jadi menjadikan kaum orientalis ini sebagai langkah awal dari sebuah rencana invasi militer. Nah, sebut saja ketika Belanda menjajah Indonesia, karena di daerah Aceh pada saat itu kekuatan Islam itu besar. Jadi Belanda merasa kesulitan untuk menyerang Aceh. Jadi Belanda kemudian menyewa seorang Snagharjen, itu orang orientalis yang belajar Islam, kemudian dikirim ke Aceh dan menarik hati orang sana karena dia sempat mengaku sebagai seorang mu'alaf. Nah, ini salah satu contoh motivasi imperialisme itu seperti itu. Belanda mengirimkan seorang orientalis namanya Snagharjen. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya, dipelajari sendiri. Yang kedua, motivasi agama. Nah, motivasi agama ini mereka menebarkan keraguan terhadap kebenaran risalah Rasulullah, melemahkan keyakinan orang lain terhadap agamanya. Nah, yang ketiga, motivasi ilmiah. Memang benar-benar murni karena motivasi ilmiah semata, karena memang belajar. Dan tidak sedikit kaum orientalis yang kemudian tertarik dan masuk Islam. Salah satunya yaitu seorang orientalis Perancis bernama Denis. Kemudian masuk Islam dan diganti namanya menjadi Nasiruddin Denis. Yang keempat, motivasi ekonomi. Nah, motivasi ekonomi ini memang bertujuan untuk menguasai sektor perekonomian di negara-negara Islam. Nah, ini saya ambil dari buku Tahdiyatus Tsaqafah Al-Islamiyah. Jadi menjelaskan mengenai gerakan orientalisme. Nah, ini di sini disebutkan ada 6 motif atau 6 alasan mereka mempelajari Islam. Nah, kalau mustasyrikin itu orientalisnya, orangnya. Kalau gerakannya namanya orientalism itu istisyraq. Nah, ini poin yang pertama yaitu at-tashkik bi sihhati risalatin nabi, sama seperti tadi ya, motif agama. Jadi at-tashkik itu membuat orang ragu bi sihhati risalatin nabi, dengan kebenaran risalah nabi. Nah, yang kedua, at-tashkik fi sihhatil haditsin nabi, membuat orang ragu mengenai kesahihan hadis Nabi, kebenaran hadis Nabi. Dan yang ketiga, at-tashkik bi qimatil fiqhil islami, membuat orang ragu dengan nilai fikih Islam. Dan yang keempat, tashkikul muslimin bi qimati turathihimil hadari, yaitu membuat orang Islam menjadi ragu akan nilai warisan budayanya sendiri. Nah, yang kelima, id'afu thiqatil muslimina bi turathihim, melemahkan kepercayaan orang Islam dengan warisannya sendiri, warisan budaya sendiri. Nah, yang keenam ini id'afu ruhil ikha'il islami bainal muslimina, melemahkan jiwa persaudaraan Islam atau solidaritas Islam di antara sesama orang Muslim sendiri. Nah, ini dalam kitab Tahdiyatus Tsaqafatil Islamiyah disebutkan ada 6 motif orang Barat mempelajari Islam. Nah, lanjut berikutnya yaitu studi Islam di Timur. Nah, studi Islam di Timur ini ada beberapa lembaga yang didirikan ya. Yang pertama Madrasah Nizamiyah di Baghdad
didirikan oleh wazir atau menteri namanya Nizamul Mulk. Nah, nama Nizamiyah ini diambil dari nama pendirinya. Nah, itu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Qaim bi Amrillah. Mulai dibangun pada bulan Zulhijjah tahun 457 Hijriah. Nah, tapi baru dijalankan pada 10 Zulqa'dah tahun 459 Hijriah. Kemudian yang kedua yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir ya. Nah, ini didirikan oleh seorang panglima besar namanya Jauhari As-Sikili. Nah, ini sejarah Al-Azhar ini sangat panjang. Ada melalui beberapa prahara ya. Nah, dulu itu kan konon Al-Azhar itu dulunya masjid jami'. Nah, konon kata-kata universitas dalam bahasa Arab itu kan jami'ah, itu diambil dari kata-kata masjid jami' tadi, tempat berkumpulnya orang. Kemudian dibuat istilah untuk lembaga pendidikan jami'ah atau universitas. Nah, didirikan pada tahun 362 Hijriah. Ini sejarahnya panjang ini Al-Azhar ini. Sampai pada masa beberapa dinasti ya. Dinasti Al-Ayyubi yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Konon itu Al-Azhar sempat vakum karena Salahuddin Al-Ayyubi fokus pada perang salib ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri karena tidak mungkin saya jelaskan di sini semua. Oke, yang ketiga perguruan tinggi Cordoba. Cordoba memasuki puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Abdurrahman III atau yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil ya, dan Al-Hakam II. Nah, pada saat itu Islam di Cordoba telah memiliki Universitas Cordoba yang dibanggakan dan menjadi menjadi mercusuar ilmu di Eropa ya pada saat itu. Dan yang selanjutnya yaitu Al-Qurawiyin di Maroko. Universitas Islam tertua di dunia yang didirikan pada tahun 245 Hijriah atau pertengahan abad ke-9 Masehi oleh seorang yang namanya Fatimah Fihriyah. Dan konon toga ini orang pertama yang memakai itu namanya Fatimah Fihriyah. Terus untuk selanjutnya studi Islam di Indonesia. Nah, studi Islam di Indonesia ini juga mengalami beberapa fase ya. Pertama yaitu kondisi pendidikan pada masa kerajaan Islam. Yaitu pada Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam. Nah, ada seorang ekspedisi dari Maroko namanya Ibnu Battuta itu melakukan perjalanan sampai ke Sumatera atau Samudra Pasai. Nah, ada buku namanya Rihlah Ibnu Battutah, Tuhfatun Nuzur fi Ghoraibil Amsar wa Ajaibil Asfar, yang menjelaskan bahwa Ibnu Battutah pernah menginjakkan kaki di Sumatera. Dan di Sumatera beliau menemukan bahwa di sana sudah studi Islam sudah berjalan dengan baik. Nah ini bahwa dia Ibnu Battutah itu menyebutkan Sultan Jawa ini sebutan untuk Sumatera ya pada saat itu, karena yang terkenal di internasional itu namanya Jawa pada saat itu. Nah, sultannya atau rajanya itu Al-Malikuz Zahir. Nah, itu ini di footnote-nya ada Sultan Muslim pertama di Sumatera untuk Sumatera. Nah, namanya Al-Malikus Sholih yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297, berarti sekitar abad 13. Sekitar abad 13 Islam sudah berjalan dengan baik di tanah Sumatera atau Kerajaan Samudra Pasai. Jadi secara logika
Islam datang di Nusantara itu berarti sebelum abad 13 ya. Karena di sini dijelaskan raja pertamanya itu meninggal sekitar 1297. Berarti harusnya Islam sudah berjalan cukup lama baru mendirikan kerajaan. Nah, ini Ibnu Battuta melakukan ekspedisi sampai ke tanah Sumatera dan di sana sudah ada kerajaan namanya Samudra Pasai. Studi Islam sudah berjalan dengan baik di sana, menerapkan syariat Islam dengan baik. Nah, yang kedua, pendidikan Islam pada masa kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Nah, pada masa ini beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan para ulama dan wali seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nah, ini pada masa kerajaan Demak, pada masa Wali Songo ya berarti ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam di Kerajaan Islam Sulawesi Selatan. Nah, di sana ada ulama yang masyhur namanya Syekh Yusuf Tanjul Khalwati. Berikutnya pendidikan Islam di Maluku, bahwa menurut sebuah sumber pada tanggal 11 Juli 51 jumlah madrasah tingkat ibtidaiyah yang berada di Maluku Utara sebanyak 44 buah. Nah, kemudian pendidikan Islam di Kalimantan. Nah, di sana sudah ada madrasah Najah wal Falah pada tahun 1918 ya. Nah, di antara yang masyhur ya Madrasah As-Sultaniyah di Sambas pada tahun 1922. Lanjut pendidikan Islam di zaman Belanda. Nah, pada zaman Belanda ini sikap kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam bisa dilihat lebih lanjut dari kebijakannya secara diskriminatif, baik secara sosial, ras, anggaran bahkan maupun kepemulukan terhadap agama. Jadi Belanda ini melakukan atau menerapkan sistem diskriminatif terhadap kaum pribumi ya. Makanya pendidikan Islam ini pada masa Belanda ya ada kendala. Yang berikutnya pendidikan Islam di zaman Jepang. Umat Islam merasa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikannya karena undang-undang yang diterapkan oleh Belanda sudah tidak diperlakukan lagi. Terus yang berikutnya pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Orde Lama. Bahwa pada masa Orde Lama ini Kementerian Agama dibentuk ya. Jadi termasuk membantu pendidikan Islam. Nah, yang kedua lebih fokus pada masa Orde Baru ini lebih fokus mengenai ekonomi dan pembangunan. Jadi membantu pendidikan Islam dalam hal pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini pendidikan Islam pada masa reformasi. Nah, ini mulai diterapkannya sistem-sistem pendidikan yang baru. Maka sekarang pendidikan Islam di Indonesia sudah lebih baik lagi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.